Pagi hari, mahasiswa S1 Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kota Magelang mendatangi Karosari Avena untuk melakukan promosi kesehatan dan penyuluhan kepada pekerja dan pemilik Karosari Avena, guna untuk menangani masalah kecelakaan kerja yang terjadi di Karosari Avena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Pratama serta Bapak-Bapak semuanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak-Bapak semuanya, mohon maaf sebelumnya. Di sini saya dan teman-teman saya dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya izin untuk melakukan promosi kesehatan. Di tempat Bapak ini setelah beberapa minggu lalu kami telah melakukan pengkajian kepada Bapak semuanya mengenai masalah kesehatan yang dialami di Karoseri Avena ini ya. Untuk itu, apakah Bapak-Bapak semuanya berkenan meluangkan waktu dan bersedia mengikuti penyuluhan kami ini, Bapak? Ya, Dok, monggo. Saya izinkan untuk teman-teman semua melakukan penyuluhan di tempat ini. Bapak Soleh, monggo mriki nderek penyuluhanipun. Ya, Pak Pratama. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan untuk meluangkan waktunya, Bapak-Bapak semuanya. Baik, sebelum saya mulai, izinkanlah kami dan teman-teman kami untuk menyiapkan peralatan terlebih dahulu, J. Semua mahasiswa menyiapkan segala peralatan yang diperlukan, dan setelah beberapa menit kemudian penyuluhan dan promosi kesehatan dimulai. Bapak pemilik karoseri beserta Bapak Soleh selaku pekerja duduk secara bersama-sama dan berdampingan dengan mahasiswa dan diikuti juga oleh pekerja lainnya yang hadir pada waktu itu. Penyuluhan dan promosi dimulai dengan mahasiswa melontarkan beberapa pertanyaan yang bertujuan agar dapat aktif berkomunikasi dan informasi yang didapat benar sesuai dengan fakta yang ada. Baik Bapak semuanya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar acara dapat berjalan lancar dan apa yang disampaikan teman-teman dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di Karosari Avena ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Amin. Setelah melaksanakan pengkajian beberapa minggu yang lalu, saya dan teman-teman saya dapat menyimpulkan bahwa masalah terdapat kecelakaan kerja dalam kategori ringan ya. Di lokasi ini seperti adanya luka terkena cutter ataupun luka sayat. Apakah benar begitu Bapak-Bapak semuanya? Ya, benar sekali, Mbak. Hanya kecelakaan ringan, tak menimbulkan korban jiwa juga. Benar, Pak. Sebelumnya, apakah saudara semua mengetahui apa itu luka sayat? Belum mengetahui, Mbak. Baik, kalau begitu sedikit saya jelaskan apa itu luka sayat. Nah, luka sayat luka yang tidak boleh disepelekan, nggih. Luka sayat ini banyak bentuknya dan biasanya berukuran tidak kecil. Meskipun kecil, jika terkena luka harus tetap ditangani dengan tepat ya, Pak, dan dapat ditangani dengan bahan yang ada di sekitar kita. Nah, jika luka sayat berbentuk besar dan dalam luka tersebut harus langsung mendapatkan penanganan medis, ya saudara semuanya. Jika terjadi kecelakaan ringan tersebut kepada Anda, apa yang Anda lakukan atau apa yang Bapak-Bapak semuanya lakukan? Kalau saya terkena cutter, biasanya saya membiarkannya saja. Karena menurut saya tidak begitu serius dan luka akan cepat mengering. Jadi tidak ada perawatan khusus. Begitu, Pak. Kalau saya pribadi sih, jika terkena cutter atau luka sayat kecil, saya langsung membersihkannya dengan air, tetapi tetap membiarkan luka itu terbuka. Dan tidak diolesi obat juga sih, Mbak. Soalnya tidak begitu parah. Waduh, kalau begitu penanganannya kurang bagus ya untuk kesembuhan luka tersebut dan juga menimbulkan infeksi jika penanganannya tidak tepat. Baik, kalau begitu kami akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana pertolongan
perawatan yang dibutuhkan jika Bapak-bapak semuanya terkena luka sayat, Nggih? Iya, Pak. Baik. Ya, Mbak. Baik Bapak-Bapak semuanya atau saudara-saudara semuanya. Nah, untuk penanganan pertama yang dilakukan jika Bapak-Bapak semuanya terkena kater ataupun luka sayat, yaitu satu dengan menghentikan perdarahan tersebut nih. Misal ibu jari terkena kater dan segera langsung dihentikan perdarahannya dengan kita dapat menggubet kain di area sekeliling kita yang mudah terjangkau. Nah, kita gubat luka tersebut dengan kain. Tujuannya agar darah tidak keluar banyak. Dan langkah pertama, apakah sudah jelas Bapak-Bapak semuanya? Oh, alah, jadi harus ditutup dulu ya. Itu lukanya biar nggak keluar banyak darah gitu, Mbak. Iya, Bapak, betul sekali. Baik, kalau begitu, teman saya akan melanjutkan langkah selanjutnya ya, Bapak, semuanya. Dan jika ada pertanyaan, tidak usah sungkan, langsung bertanya saja kepada kami ya, Pak. Ya, Pak. Ya, siap. Untuk tindakan selanjutnya yaitu dengan membersihkan luka tersebut dengan air yang mengalir, di mana tujuannya agar luka tersebut dapat bersih dari pasir atau benda-benda asing. Setelah membersihkan luka tersebut dan mengecek sudah tidak ada pasir ataupun benda asing, maka oleskan antiseptik di area yang terdapat luka tersebut. Setelah itu, kita dapat menutup luka tersebut dengan menggunakan perban agar luka tersebut tidak terkontaminasi dengan virus atau bakteri yang ada. Nah, jika sudah ditutup dengan perban, langkah selanjutnya adalah kita harus mengecek luka tersebut dan mengganti perban jika masalah terdapat darah yang merembes. Cek juga pada area luka tersebut terdapat infeksi atau tidak. Nah, itu tadi untuk pertama yang harus dilakukan saudara jika terkena luka ya. Nah, sampai di sini apakah dapat dipahami oleh saudara-saudara semuanya ataupun bapak-bapak semuanya tentang penanganan pertama yang harus dilakukan jika bapak-bapak semuanya terkena luka sayat? Alhamdulillah, sudah, Pak. Alhamdulillah, kalau bapak-bapak dan saudara semuanya dapat menangkap dengan mudah. Nah, sebelumnya teman saya mengatakan bahwa harus mengecek luka tersebut, apakah infeksi atau tidak. Nah, ada yang tahu nggak nih tanda-tanda infeksi pada luka itu biasanya apa saja? Kalau setahu saya, infeksi itu biasanya ada nanahnya ya. Betul sekali Bapak Pratama. Ya, saya sedikit menambahkan ya Bapak Pratama. Nah, tanda luka tersebut terinfeksi adalah satu, munculnya nanah di area luar luka ataupun di luka tersebut. Nah, kemudian akan muncul bengkak atau kemerahan dan timbul rasa nyeri pada bagian luka tersebut. Setelah itu, tubuh kita akan mengalami respon yang terinfeksi yaitu dengan suhu di atas 38 derajat Celcius atau suhu kita bisa demam. Serta tanda terakhir adalah badan tidak enak dan mudah lelah saat beraktivitas. Baik saudara semua, begitulah tanda infeksi pada luka. Bagaimana sekarang? Apakah Bapak semuanya sudah mengetahui ya tanda-tanda infeksi tersebut? Alhamdulillah sudah, Mbak. Timbul nanah, munculnya bengkak, dan warna kemerahan serta nyeri daerah luka dan demam. Begitu ya, Mbak? Iya, Bapak, bagus sekali. Langsung dapat menangkap ya. Keren sekali ini Bapak-bapak semuanya. Alhamdulillah, Pak. Si muda harus tetap bisa baik. Ini hal yang penting pastinya. Baik, Bapak semuanya. Untuk selanjutnya, apakah Bapak semua sudah mengetahui bagaimana nih tanda-tanda luka sayatan yang harus mendapatkan penanganan medis secara langsung dan tepat? Belum tahu, Mbak, saya.
Baik Bapak Soleh, jika belum tahu tidak apa-apa ya. Bagaimana dengan Bapak Pratama? Apakah sudah tahu apa sih tanda luka sayat yang harus mendapat penanganan medis itu? Kalau saya sih belum juga, Pak. Baik Bapak semuanya, tidak apa-apa, jangan berkecil hati ya. Kalau begitu, saya akan menjelaskan sedikit tentang tanda-tanda luka sayatan yang harus mendapat penanganan medis, yaitu satu, adanya luka sayat yang dalam hingga terputusnya pembuluh darah. Dua, perdarahan tidak kunjung berhenti meski sudah dilakukan penanganan. Tiga, perdarahan terjadi di pembuluh darah arteri terjadi secara menyembur, memuncrat, tidak berhenti-henti. 4. Luka sayat yang parah pada wajah. 5. Luka sayat yang besar menyebabkan kerusakan jaringan kulit. 6. Luka yang di dalamnya terdapat benda asing yang tidak dapat diambil dan harus menggunakan alat bantu. Begitulah tanda-tandanya Bapak. Jika saudara mengalami luka dan terdapat tanda di atas, sebaiknya Bapak-bapak atau saudara-saudara semua langsung membawanya ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan medis dan terhindar dari infeksi serta kekurangan darah juga ya, Pak semuanya. Siap, Mbak. Terima kasih ya, Mbak, untuk informasinya. Sekarang kami harus tetap memperhatikan dan mengutamakan keselamatan dan tetap bertindak jika terkena luka, bukan cuma sepelekan aja. Karena bahaya disebabkan luka akan mengalami infeksi ya, Mbak. Baik, Mbak, terima kasih. Informasinya yang diberikan sangatlah penting bagi kami, karena sering sekali kami menyepelekan luka tersebut dan tidak langsung dibawa ke rumah sakit, tetapi penanganan sendiri saja. Baik, Pak, ini untuk perbaikan saya juga selaku pemilik karoseri ini agar lebih memperhatikan para pekerja agar tidak terjadi kecelakaan kerja tersebut. Alhamdulillah Bapak-bapak semuanya. Terima kasih. Terima kasih, nggih. Ini hanya sedikit informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk karoseri ini dan meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja terutama di luka sayat. Baik, saudara semuanya atau bapak-bapak semuanya, untuk selanjutnya, apakah bapak-bapak semuanya juga mengetahui bagaimana sih upaya agar tidak terjadi kecelakaan kerja di karoseri ini, terutama untuk mencegah terjadinya luka sayat? Yuk, Bapak Soleh, apakah mengetahuinya? Kalau menurut saya, agar minimal kecelakaan kerja, maka kita perlu berhati-hati dan fokus dalam bekerja. Gitu ya, Mbak. Keren sekali jawabannya, betul ya Bapak-Bapak semua. Jika kita harus selalu berhati-hati dan selalu fokus, selain itu kita juga harus selalu menggunakan APD. Nah, apa sih APD itu? APD itu adalah alat pelindung diri agar Bapak-Bapak semuanya aman dalam bekerja. Nah, APD-nya meliputi helm safety agar jika saat melakukan tindakan memperbaiki jet bus, mengelas rangka Bapak-Bapak semuanya aman dari percikan api, dan juga harus memakai kacamata las gunanya agar cahaya yang dihasilkan saat las tidak langsung terkena di mata kacamatanya. Juga direkomendasikan warna hitam ya. Untuk selanjutnya kita juga harus selalu menggunakan masker kain. Masker kain dan sarung tangan agar meminimalisir terkena cutter, dan harus menggunakan baju kerja agar jika saat mengecat Bapak-bapak semua tidak terkena cat karena di dalam cat terdapat zat yang berbahaya untuk tubuh kita. Begitu ya Bapak-bapak semuanya. Oh iya, satu lagi yang harus ada di tempat kerja yaitu harus mempunyai tabung kebakaran atau APR. Gunanya buat apa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak nih? Buat itu, Pak, misal ada konslet listrik dan terjadi kebakaran tabung, tabung kebakaran akan membantu agar api yang dihasilkan dari konsleting tidak membesar. Apakah begitu, Pak?
Iya, benar sekali, Bapak. Jadi, harus selalu menggunakan APD ya, Bapak-Bapak. Siap, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Udah diberikan penyuluhan yang begitu bagus dan luar biasa ini. Nggih, Bapak. Terima kasih juga karena mau meluangkan waktu untuk mendengarkan penyuluhan kami ini. Semoga ke depannya karoseri ini tidak ada kecelakaan kerja lagi ya, Bapak. Dan semoga berkembang bagus juga, selalu maju dan tetap mementingkan kesehatan pekerja. Amin. Saya harap juga begitu, tidak ada kecelakaan kerja lagi, Pak. Dan insya Allah kami akan selalu memfasilitasi dan memperhatikan kesehatan para pekerja kami. Baik Bapak, penyuluhan sudah selesai. Apakah masih ada pertanyaan dari Bapak-Bapak semuanya? Amin, Mbak. Terima kasih ya. Semoga Mbak dan Mas ini semuanya sukses. Dan yang dicita-citakan sebagai tenaga kesehatan dapat tercapai dan selalu mengabdikan kepada seluruh masyarakat. Baik Bapak semuanya, jika sudah tidak ada pertanyaan, saya dan teman-teman saya izin untuk berpamitan nggih, Bapak. Semoga karoseri ini jaya dan maju dalam bidang apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembari berpamitan, kami membereskan peralatan dan bersalaman. Setelah itu, kami berfoto dengan bapak-bapak semuanya.